Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajratul Fajri dengan NIM 2020 021 051 dari Program Studi Manajemen tahun 2020. Yang terhormat kepada Pak Dede Sulaiman selaku Kepala Prodi Program Studi Manajemen dan terhormat kepada dosen pembimbing saya yaitu Pak Daliza Nolohulu dan yang terhormat pada dosen penguji 1 dan dosen penguji 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan kerja profesi bidang perizinan bangunan gedung di DPM PTSP Tangerang Selatan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang kerja profesi. Kerja profesi atau KP adalah suatu program pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan yang ada melalui praktek langsung. Tujuan utama dari kegiatan kerja profesi adalah keterampilan dan mempersiapkan mahasiswa sebelum memasuki lingkungan kerja dengan cita-cita masa depannya dapat memberikan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Maksud dan tujuan. Maksud. Yang pertama ada maksud. Mahasiswa dapat mengembangkan ilmunya di lapangan kerja. Kedua, mahasiswa mendapatkan pengalaman yang berguna untuk kedepannya. Yang ketiga, menerapkan ilmu pengetahuan manajemen yang telah dicapai dalam perkuliahan untuk diterapkan di dunia pekerjaan. Yang keempat, mempelajari kegiatan manajemen di dalam organisasi. Kemudian ada tujuan, untuk mengetahui dan terlibat dalam mekanisme penyusunan posisi data di DPM PTSP bagian perizinan bangunan gedung. Kedua, untuk mengetahui tentang bagaimana cara penginputan data dalam pembuatan SK. Yang ketiga, untuk mengetahui tentang mekanisme kedisiplinan serta ketelitian dalam pengiriman SK. Berikut adalah tempat kerja profesi yang telah dilakukan oleh praktikan. Jadwal pelaksanaan kerja profesi. Pelaksanaan kerja profesi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan pada Satu Pintu di bidang perizinan bangunan gedung atau PBG dimulai pada tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 12 September 2023 dengan durasi waktu selama kurang lebih kisaran 400 jam. Dan dalam durasi waktu tersebut, praktikan bekerja secara offline atau langsung di kantor. Bab 2. Tinjauan umum tempat kerja profesi. Sejarah instansi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP Kota Tangerang Selatan merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berikut adalah bagian struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kegiatan umum instansi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP merupakan salah satu organisasi pengantar daerah atau OPD yang dalam naungan kantor Mall Pelayanan Publik atau MPP. Tentu kegiatan dalam organisasi tersebut sangat membantu pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk membantu pelayanan masyarakat dalam bentuk berbagai perizinan berusaha. DPM PTSP memiliki tugas pokok menyelenggarakan, memfasilitasi, merencanakan, membimbing, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan daerah di bidang penyelenggaraan penanaman modal. Bab 3. Pelaksanaan kerja profesi. Bidang kerja. Praktikan mendapatkan kesempatan praktik langsung di salah satu bidang yang ada di DPM PTSP Tangerang Selatan, yaitu pada bidang perizinan bangunan gedung atau PBG. Praktikan membantu para senior di kantor dalam pembuatan SK PBG
dalam perumpamaan pencetakan SKPBG yang nantinya akan diberikan kepada pemohon. Ketika pemohon sudah melengkapi syarat dan ketentuan yang ada untuk pencetakan SKPBG dan pemohon mempunyai bangunan atau tanah milik mereka sendiri, mereka telah mendapatkan izin untuk menggunakan bangunan atau tanah yang mereka miliki sendiri apabila sudah memiliki SKPBG tersebut. Pelaksanaan kerja. Praktikan melaksanakan kerja profesi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tangerang Selatan, pada bidang perizinan bangunan gedung yang dimulai pada tanggal 12 Juni sampai 12 September 2023. Terhitung sudah 3 bulan. Yang pertama, yaitu membuat reka posisi berkas harian. Praktikan setiap pagi hari kerja melakukan reka posisi berkas. Data berkas tersebut berada di Simponi, kemudian berkas tersebut dimasukkan ke data tim teknis. Tugas yang kedua itu adalah mendownload data berkas PBG dari pemohon. Praktikan mendownload data-data penting milik pemohon untuk pencetakan SKPBG melalui aplikasi SIMBG. Tugas ketiga ada pencetakan label. Praktikan melakukan pencarian data milik pemohon mulai dari alamat dan nomor telepon untuk dicetak label yang ditempel ke map berisi SK. Kemudian ada kendala yang dihadapi. Pertama, akses memasuki ruang kerja bidang perizinan bangunan gedung. Tentunya memasuki ruang kerja studio di perizinan bangunan gedung tidak boleh sembarang orang masuk ke ruangan tersebut. Yang kedua, sulit mengingat nama para senior pas awal masuk kerja. Terdapat banyak sekali karyawan yang ada dalam ruangan perizinan bangunan tersebut, perizinan bangunan gedung tersebut, serta tugas-tugas mereka yang saling berkaitan satu sama lain membuat praktikan terkadang tertukar menyebut nama senior. Yang ketiga, kesulitan menemukan ruangan bagian. Praktikan kerap sekali membantu para senior untuk mengirimkan beberapa berkas ke bagian yang lain. Yang keempat, proses pembuatan SK. Bagaimana yang praktikan ketahui, dalam pembuatan SK membutuhkan beberapa tugas yang dimana tugas tersebut diserahkan ke beberapa karyawan. Kemudian ada cara mengatasi kendala. Yang pertama, praktikan harus berinisiatif tentang mempelajari sistem kerja yang lebih spesifik agar kesalahan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan tidak terjadi yang begitu serius. Yang kedua, praktikan harus aktif dalam komunikasi kepada karyawan senior di dalam ruangan kerja perizinan bangunan gedung, supaya hubungan antara praktikan dengan karyawan berserta dengan tugas dan jabatan mereka agar terjalinnya hubungan yang dekat dan mengurangi jarak di antaranya. Yang ketiga, praktikan harus aktif dalam bertanya kepada karyawan senior tentang masalah atau kendala yang dihadapinya. Dengan demikian, di saat praktikan merasa kebingungan tentang pekerjaan yang ditugaskan, praktikan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan benar. Yang keempat, harus berinisiatif bertanya kepada karyawan senior tentang penawaran bantuan tugas-tugas yang sedang mereka kerjakan. Dalam hal ini, hubungan antara praktikan dan karyawan senior terjalin baik. Kemudian ada pembelajaran yang diperoleh dari kerja profesi. Yang pertama, mempelajari manajemen waktu untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh karyawan senior. Kedua, memahami sistem kerja yang ada di DPMPTSP khususnya di bidang perizinan bangunan gedung. Yang ketiga, membagi ilmu pengetahuan tentang sistem kerja di studio kepada siswa PKL. Yang keempat, belajar inisiatif tentang pekerjaan yang di mana praktikan menawarkan bantuan tenaga kerja. Yang kelima, bertanggung jawab untuk atas pekerjaan yang telah diberikan oleh karyawan senior. Yang keenam, belajar tentang ketelitian pada pekerjaan yang diberikan oleh karyawan senior di studio. Yang ketujuh, mempunyai gambaran tentang alur pembuatan SK. Kedelapan, mempelajari bagaimana gambaran tentang kerja sama tim. Bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, praktikan dapat memahami tentang mekanisme penyusunan proses berkas. Untuk penyusunan proses berkas, langkah awal yang dilakukan oleh praktikan adalah dengan cara membuka situs resmi Simponi. Setelah membuka Simponi, terdapat informasi tentang reka posisi berkas. Praktikan melakukan penyusunan berkas, keterangan rencana kota ke setiap posisi berkas itu berada. Setelah mendapatkan berkas itu, lalu praktikan membuat penyusunan data di Excel tentang semua data berkas itu. Yang kedua, praktikan dapat memahami tentang alur proses pencetakan SK dalam pembuatan SK. Tentunya ada banyak hal yang harus diperhatikan dan harus diperiksa dengan detail.
Langkah pertama adalah dengan praktikan mendownload semua data-data milik pemohon dari aplikasi yang bernama SIMBG maupun Simponi. Setelah itu, mulai penyusunan tentang luas bangunan dan luas tanah milik para pemohon. Dan semua data-data tersebut yang di-cross-check dengan baik karena semua data tersebut akan diaplikasikan ke lembaran SK. Dengan adanya langkah ini, praktikan dapat memahami atau memiliki gambaran tentang pencetakan SK dengan baik. Yang ketiga, ada praktikan dapat memahami tentang pencetakan label alamat milik pemohon. Untuk memahami tentang pencetakan label alamat milik pemohon, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan cara mencari data milik pemohon di situs resmi yang dimiliki DPMPTSP yang bernama Simponi untuk SKKRK dan SIMBG untuk SKPBG. Praktikan mencari informasi penting milik pemohon mulai dari alamat dan nomor telepon milik perorangan maupun gedung perusahaan. Dipastikan semua data itu sesuai dengan informasi milik pemohon. Kemudian ada saran bagi universitas. Yang pertama, memberikan sosialisasi kepada mahasiswa muda tentang kerja profesi jauh sebelum pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, pihak universitas memberikan rekomendasi perusahaan instansi yang lebih luas agar terjalin hubungan kerjasama antara universitas dan perusahaan atau instansi. Bagi praktikan, praktikan harus belajar tentang kerja profesi sebelum melakukan kegiatan kerja profesi. Kedua, perhatikan harus lebih mempersiapkan keperluan apa saja yang akan dibutuhkan kegiatan kerja profesi. Yang ketiga, praktikan harus belajar tentang penulisan laporan kerja profesi sebelum melakukan kerja profesi. Bagi instansi, pertama, diperlukan suatu sosialisasi tentang sejarah perusahaan serta budaya-budaya yang diterapkan di tempat mahasiswa yang sedang melakukan magang atau kerja profesi. Yang kedua, perusahaan perlu lebih banyak melibatkan mahasiswa aktif guna untuk perkembangan perusahaan. Kemudian di sini ada daftar pustaka. Sekian, terima kasih.